Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham teman-teman, gimana kabarnya? Thank you, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku ini dan telah menemani aku di YouTube aku ini. Semoga video-video aku bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Hari ini aku sengaja hadir di teman-teman YouTube-nya aku. Hari ini kita ingin membahas terkait dengan ciri orang munafik. Banyak orang mengatakan munafik itu hanyalah orang-orang yang berkhianat, tapi kenyataannya enggak. Seandainya indikator orang munafik ini ada dalam diri kita, yuk kita ubah, karena ciri-ciri orang yang munafik itu banyak, supaya kita senantiasa lebih baik di sisinya. Bagi teman-teman yang baru mampir ke kanal aku, boleh subscribe channel ini dan kemudian boleh nyalakan notifikasinya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Yuk kita bahas, aku akan sampaikan lengkap dengan contohnya dan jerawan-jerawannya. Ada dalilnya ayatul munafik as-salasah. Jadi orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Akan aku jelaskan karena ini banyak kebiasaan sehari-hari. Janji ngomong insya Allah tapi nggak ditepati. Oke? Kemudian yang ketiga, idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Yuk kita bahas. Yang pertama, ciri orang munafik yang pertama adalah idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Oke. Teman-teman semuanya, bohong tidak boleh. Walaupun bercanda. Bohong tidak dibolehkan. Walaupun untuk bercanda. Misalnya nih kita sembunyiin sendal teman kita, terus nggak lama setelah itu kita bilang Tara gitu, tadi aku sembunyiin loh sendal lu. Itu bohong. Pas dia tanya sendal gua mana, kita bilang nggak tahu, padahal kita tahu. Ingat, maya'mal misqala dzarratin syarran yarah, maya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap yang sedikit akan dipertanggungjawabkan, dan setiap kebaikan serta keburukan yang sedikit walaupun sebesar biji zarah, itu adalah sebesar atom, partikel-partikel atom, itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi berdusta nggak boleh sama sekali. Saya jelaskan, hanya saja ada 3 berdusta yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam ya. Yang pertama adalah berbohong mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi, itu boleh. Misalnya nih ada A dan si B bertengkar, lalu kemudian si A bilang B itu jahat, lalu kita bilang enggak kok, B itu baik aja kok, dia udah minta maaf cuman dia malu sama lu gitu. Saya berdusta demi kedamaian mereka, itu boleh ya. Si B cerita lagi ke saya, Nel begini, udahlah B, A itu oke kok orangnya, dia udah mau baikan kok, cuman dia malu aja. Nah itu adalah berbohong yang dibolehkan. Yang kedua, berbohong yang dibolehkan adalah kalau menyenangkan hati suami dan hati istri. Bang, enak bang, enak deh, padahal enggak ya, tapi demi menyenangkan hati istri itu adalah dibolehkan. Dibelikannya kita baju warna merah marun, kulit kita hitam, wah nggak cocok banget, cantik deh, mantap bang. Itu adalah bohong yang dibolehkan, menyenangkan hati suami dan hati istri. Kemudian yang ketiga adalah boleh berbohong dalam kondisi berperang. Iya dong, nggak mungkin perang kita jujur ya. Jadi berperang kita mesti berbohong biar nggak kena dengan musuh. Nah bohong cuman boleh dalam 3 hal ini. Tidak boleh bohong untuk kebaikan sekalipun. Banyak orang yang menyatakan boleh berdusta untuk kebaikan. Mereka biasanya ngambil dalil kayak gini. Suatu ketika Rasul tegak, lalu kemudian ada orang Islam yang ingin membunuh orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu lewat di depan Rasulullah, dikejar oleh orang Islam ini. Lalu kemudian orang Islam ini nanya kepada orang Yahudi, ya Rasul, tadi selama kau di sini kau nengok nggak ada orang lewat? Maka Rasul berpindah 1 jengkal. Selama aku di sini aku nggak ada lihat orang lewat, supaya orang Yahudi ini aman dari pembunuhan. Jadi dia pindah dulu nih. Selama aku di sini, aku nggak ada lihat orang lewat. Itu namanya bukan berdusta. Itu namanya tauriah. Tauriah adalah mengganti sesuatu untuk hal yang kata-kata yang lain. Tauriah hukumnya boleh. Misalnya nih, ada suami yang selalu melarang istrinya majelis taklim.
Dilarang sekali tentu ikutin suami dulu. Dilarang 2 kali tentu ikutin suami dulu. Larang 3 kali tentu ikutin suami dulu. Tapi kalau udah terus-terusan dilarang majelis taklim berarti suaminya maksiat dong. Karena maksiat adalah diantaranya adalah tidak mengizinkan orang lain berbuat baik atau melarang orang lain berbuat baik. Itu maksiat. Maka suami yang maksiat la ta'ah indal ma'asi. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Maka untuk suami-suami yang seperti ini kita boleh bertauriah. Pergi aja pengajian, dari mana? Dari jalan itu bang, padahal pergi pengajian. Tapi kan benar dari jalan itu. Nah itu hanya boleh dilakukan untuk sesuatu yang urgen terkait dengan ibadah dan niat-niat baik yang dilarang. Ya itu namanya tauriah. Tapi berdusta nggak boleh, April Mop nggak boleh, hari prank sedunia nggak boleh. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Bahkan banyak orang yang bohong-bohong kayak gini ya, untuk bercanda atau untuk basa-basi. Diajaknya tamu ke rumah gitu ya, diambilnya air, silahkan diminum pak, cuman air zam-zam yang ada, maksudnya air putih, tapi dia bilang air zam-zam, walaupun bercanda itu nggak bisa. Ya, silahkan diminum bu, cuman ini yang ada, padahal di dalam ada sirup, di dalam ada madu, maka cuman kita bilang itu yang ada, itu nggak boleh. Jadi ciri-ciri orang munafik adalah ketika ngomong dia bohong. Lu di mana? Di simpang, tak simpang mana? OTW padahal masih ganti baju. Hati-hati, itu adalah kebohongan dan ada dosa di dalamnya. Lagi di mana? Udah deket nih padahal masih di rumah. Hati-hati, jangan berbohong untuk menenangkan hati orang lain. Qulil haq walau kana murran. Maka katakan yang benar itu benar walaupun pahit. So tidak boleh berdusta apapun kondisinya, tidak boleh. Ya ini ciri orang munafik. Jadi kalau ada teman-teman bilang lagi di mana nih OTW, ya itu munafik. Tapi apakah orang yang berdusta itu mau dibilang munafik? Nggak mau, cuman indikatornya ada pada dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ngomong tuh yang real-real aja lah gitu ya. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau suka bilang suka. Ya, jangan berdusta dengan niat menyenangkan hati orang padahal nggak terlalu urgen. Ingat ya, berdusta itu akan melahirkan anak-anak lainnya. Misalnya seorang istri dusta dengan suaminya. Dari mana dek? Dari pasar bang. Padahal dari rumah temen. Beli apa? Beli tahu. Tahu apa? Ya untuk dimasak lah bang. Berapa? 1 kilo bang. Banyak kali tahu 1 kilo ya. Terus mau diapain? Rencananya mau digoreng bang. Udah berapa coba? Kebohongan satu akan menjadi kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongannya. Jadi jangan melakukan kebohongan walaupun sedikit, karena kullul lisan kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta memimpin lisan kita. Oke? Itu yang pertama. Kalau ngomong dia bohong. Jadi jujur-jujur aja lah. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Banyak kita lihat ada orang-orang yang suka ngomong insya Allah. Ya, insya Allah. Coba teman-teman perhatikan. Insya Allah itu artinya apa sih? Insya Allah itu artinya adalah kalau Allah mengizinkan. Oke? Maka insya Allah itu harus 99,9% jadi dan dilakukan. Kok gitu saja? Iya dong, kalau Allah izinkan. Saya ambil sebuah contoh. Suatu ketika ada yang nanya ke saya, Ustazah nanti main ke rumah saya ya. Lalu saya bilang, oke, insya Allah gitu ya. Rupa-rupanya besok sore saya ngantuk, saya males. Lalu saya bilang, gak usah pergi kan kemarin udah bilang insya Allah. Nah pertanyaannya adalah, akhirnya saya gak pergi nih. Pertanyaannya adalah, saya itu tidur karena kehendak saya atau kehendak Allah? Tidur itu kehendak saya. Padahal Allah mengizinkan. Cuman saya yang pengen tidur. Tapi saya pakai kalimat insya Allah. Efek sampingnya apa? Berarti saya ini mengatasnamakan Allah untuk sebuah kesalahan saya. Maka kata-kata insya Allah itu hanyalah kalau Allah yang tak mengizinkan. Saya kecelakaan, na'udzubillah, sakit, jatuh dari pohon, ya hanya Allah yang bisa melarangnya, bukan kita yang melarangnya. Jadi kalimat insya Allah itu maksudnya adalah aku pergi selagi Allah tak larang, aku pergi kalau Allah izinkan. Tapi kalau kita nggak pergi karena nafsu kita, kemalasan kita, sebenarnya Allah izinkan, cuman kita aja yang males.
hati-hati. Jangan cepet-cepet mengucapkan kalimat insya Allah. Kalau insya Allah itu harus benar-benar fix teman-teman pengen pergi. Bisa, pengen. Kalau teman-teman masih ragu, ya aku usahain deh. Gitu aja. Saya melakukan kalimat-kalimat insya Allah untuk sesuatu yang status hukumnya wajib dan rasa-rasanya tidak mungkin saya pungkiri. Misalnya majelis, saja hadir ya dalam majelis insya Allah. Ya, karena saya bakal pergi kecuali Allah yang tidak mengizinkan karena macet dan seterusnya. Macet itu kehendak Allah, qadarullah. Ya, nauzubillah ban bocor itu qadarullah, kehendak Allah. Jadi jangan mengkambing hitamkan kalimat insya Allah untuk sesuatu yang belum pasti bisa kita lakukan karena kemalasan dan atau semisalnya. Ya, iza wa'ada akhlafa. Makanya teman-teman jangan mudah berjanji. Nah, kenapa? Berjanjilah untuk sesuatu yang kita mudah, yang kita kira-kira mampu untuk kerjakan. Ya, misalnya nih, sama dengan nazar. Jangan mudah bernazar. Bernazarlah untuk sesuatu yang kira-kira kita mampu mengerjakannya. Ya, karena nazar, janji, kemudian itu adalah hutang. Sama dengan kita berhutang. Kita berhutang kan terukur. Yang kira-kira kita mampu bayarnya, kita berhutang. Kalau nggak mampu ya kita nggak berhutang. Nah, makanya kalau teman-teman berhutang pun orang-orang akan minjamkan sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Nah, sama dengan janji. Berjanjilah, bedanya adalah janji dengan manusia, nazar janji dengan Allah. Itu beda. Nah, makanya untuk berjanji dengan manusia itu harus diukur. Nah, kemampuan kita. Mampu nggak? Banyak orang tua yang berdosa karena janji. Ini ciri orang munafik. Walaupun mungkin kita terlalu kasar ngomong munafik, tapi maaf, indikatornya memang munafik. Seorang anaknya bilang, "Ma, iya, aku mau beli permen, Ma. Ya udah kamu mandi dulu nanti beli permen." Tahu-tahu nggak, udah mandi, anaknya lupa, dia nggak ngingetin. Ah, kan tadi anakku lupa. Ah, itu munafik. Karena dia udah berjanji, dia pungkir. Dengan anak jangan cepat bikin janji. Dengan istri jangan cepat bikin janji. Karena setiap janji akan dipertanggungjawabkan. Al-wa'du dain, bahwa janji adalah hutang. Nanti kalau mama lulus, nanti papa belikan ini. Rupanya udah lulus nggak dibeli-beliin juga. Nah, makanya jangan mudah berjanji. Ya, sama dengan misalnya kemarin saya ketemu dengan teman, dia nggak ada uang kecil untuk bayar parkir. Dia bilang nanti ya bang, saya bilang minta maaf aja nggak bayar lebih baik daripada lu janji lu nggak balik lagi nanti. Oh iya juga Nel ya, kayak gitu. Kecuali lu yakin lu bakal balik untuk membayar tukang parkir itu dan untuk merapelnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah janji. Janji seorang anak, orang tua kepada anaknya terlalu banyak. Nah, nanti kalau kamu udah makan, udah mandi, mama beliin permen. Udah makan, udah mandi, permennya nggak muncul-muncul. Padahal dia udah berjanji. Bayangkan, orang yang berjanji tapi memungkiri apa yang dia janjikan, itu termasuk orang-orang yang munafik, dan orang-orang itu akan digolongkan kepada orang-orang yang tidak akan disegani oleh manusia. Apa sih yang bisa dipegang di dunia ini kecuali cakap dan lisan kita? So, hati-hati dalam berjanji. Lebih baik bilang semoga daripada kita berjanji dan memastikan. Hati-hati, nggak boleh. Bahkan janji yang tak terhutangkan, tak terbayarkan di dunia akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Oke, itu adalah ciri yang kedua, yaitu orang yang berjanji tapi dia mungkir. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang munafik adalah iza tumina khana. Kalau dia percaya, dia berkhianat. Pengkhianat itu datang dari orang-orang dekat. Tidak mungkin pengkhianat itu dari orang-orang yang jauh. Maka hati-hati dengan orang yang terdekat. Orang yang munafik, para pengkhianat biasanya adalah orang yang dekat. Kenapa? Karena apabila iza tumina khana, kalau dipercaya, dia berkhianat. Artinya kita percaya dulu sama dia. Dia tahu dulu tentang kita. Baru kemudian dia khianati kita. Ya kalau dia nggak tahu apa-apa, apanya mau dia khianati? Makanya hati-hati. Jangan terlalu banyak dekat dengan orang. Lebih baik dekat dengan orang satu, tapi kualitas, dipercaya, amanah, as-siddiq, at-tasdiq, daripada dekat dengan banyak orang yang tidak amanah. Nah, orang pengkhianat itu biasanya datang dari orang dekat. Makanya pilihlah orang-orang yang dekat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut dengan dosa. Karena para pengkhianat
biasanya dekat dengan kita, seketika ada harapan yang tak sesuai dengan kenyataan, dia akan berkhianat. Udah percaya kita, lalu kemudian dia khianati kita dengan cara menjelek-jelekkan kita, atau mendustai kita, atau menipu kita, dan seterusnya. Makanya dalam agama Islam, kita tidak dianjurkan kok untuk punya banyak sahabat. Lebih baik satu tapi amanah daripada banyak tapi seperti buih di lautan. Hati-hati menceritakan diri dengan orang. Tak semua orang senang dengan cerita kita. Hati-hati membanggakan diri dengan semua orang, karena banyak orang yang sakit hati dengan kelebihan kita. Hati-hati menceritakan kekurangan diri kepada orang, karena banyak orang yang bahagia dengan kekurangan dan kelemahan kita. Cukup kita dan Allah yang tahu, dan orang-orang yang terpercaya, yang dekat dengan kita dan betul-betul dipercaya. Orang-orang dekat butuh ujian. Setahun, 2 tahun tak cukup untuk menyatakan dia adalah teman dekat dan sahabat. Butuh waktu 10 tahun, 15 tahun untuk menyatakan lu adalah teman dan Abu Bakarku yang lulus seleksi. Karena apapun kita, orang-orang dekat akan selalu melindungi kita dan kemudian memilih untuk membela kita dulu saat kita salah, baru kemudian dia nasihati kita. Berapa banyak orang yang dekat lalu hancur lebur karena berkhianat. Hati-hati, siapapun yang dekat, entah mbak atau asisten rumah tangga, bahasa lainnya pembantu rumah tangga, entah sopir, entah dia kakak kandung sekalipun, atau dia sahabat, hati-hati bahwa sifat manusia adalah senantiasa untuk isti'dad, hati-hati, karena dalam dalil jelas ada para pengkhianat. Apakah di lingkungan Rasul tidak ada para pengkhianat? Banyak, ya, banyak. Rasulullah dikhianati oleh banyak orang. Tapi bagaimana sikap kita untuk para pengkhianat? Kalau nggak berefek, abaikan saja. Tapi para pengkhianat ini adalah orang yang selalu membalas kebaikan dengan keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dilindungi dari orang ini. Nah, hati-hati juga dengan orang hasad. Hasad itu orang yang dengki. Teman-teman jangan cari gara-gara. Kalau udah ada indikasi ada orang yang dengki sama kita, jangan juga lagi banggakan diri kepada dia. Udah jelas dia dengki sama kita, kita malah bikin kasus membangga-banggakan diri. Dia makin dengki. Kalau dia makin dengki, efek sampingnya dia akan jahatin kita. Bisa dengan jalur kasar, bisa dengan jalur halus, makhluk halus. Makanya ada yang bilang, ustazah saya disihir. Sihir itu ada enggak? Sihir itu ada. Dalam ayat Al-Quran ada. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita sihir dalam ikatan buhulnya. Lah kenapa ibu kayaknya ibu disihir? Kemarin saya jualan cabai, dia jualan cabai juga, jualan saya lebih laku, saya bangga-banggakan lah di hadapan dia biar dia sakit hati. Akhirnya kena sihir. Jadi hati-hati ya, tidak perlu membanggakan diri di hadapan orang-orang yang hasad, karena kebahagiaan kita bukan untuk dia. Kebahagiaan kita adalah untuk orang-orang yang orang itu senang dengan happy-nya kita. Gak perlu menunjukkan siapa kita, karena orang yang suka kita tidak perlu itu, dan yang membenci kita tidak akan pernah percaya itu. Itulah ungkapan Ali bin Abi Thalib. So hati-hati, jangan sombongkan diri di hadapan orang sombong. Walaupun Imam Syafi'i pernah mengatakan boleh menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong 2 kali untuk mematikan kesombongan dia. Tapi ingat, itu hanya dalil untuk orang yang beriman. Kalau orang itu beriman, dia menyombongkan diri untuk mematikan lawan bicaranya, dia beriman, gak apa-apa. Lah kalau iman setengah-setengah, ada orang sombong, kita sombongkan lagi untuk menunjukkan diri kita, bukan untuk mematikan kesombongan dia. Dia sombong lagi, kita sombong lagi, ujung-ujungnya nanti kita terjebak dalam kesombongan. Memang ada dalil at-takabbur lil mutakabbir shadaqah, bahwa sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi aku nggak rekomendasi sih, ya cari aja sedekah yang lain lah. Gak usah sombong ya di hadapan orang sombong. Ya justru kalau aku sih memilih, kalau ada orang sombong, aku tidak memilih menyombongkan diri, tapi justru mengangkatnya. Oh mantap kamu ya, keren kamu ya. Akhirnya dia merasa dihargai, dia senang. Ya udah nggak apa-apa, dia senang dengan kita puji dia, kan berpahala kita nyenangkan hati orang. Jangan dia sombong, kita nyombongkan diri, dia sakit hati kita rusak, hubungan nggak baik. Saya tidak rekomendasi sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Pilih sedekah yang lain aja lah kalau hati kita nggak siap.
Kalau ada orang menyombongkan diri di hadapan aku memilih untuk memujinya, menghargai ceritanya, tidak menunjukkan siapa aku. Karena kenapa? Aku juga nggak perlu menunjukkan siapa aku di hadapannya. Aku cuma perlu menunjukkan prestasi dan capaianku di hadapan orang yang senang mendengarkan ceritaku saja. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang wise, orang yang dewasa, sehingga kita nggak sibuk memfilter para musuh-musuh kita, karena kita nggak ada musuh. Kita senang dengan kebahagiaan orang. Ingat teman-teman, bahwa setiap orang pengen dihargai, maka hargailah banyak orang. Para pengkhianat tadi, caranya adalah jangan cepat percaya sama orang. Butuh skill, butuh scan yang kuat untuk bisa menjadikan orang-orang itu sebagai abu bakar kita. Setidaknya 3 inilah ciri orang munafik. Kalau dia bicara dia bohong, kalau dia ngomong berjanji dia mungkir, dan kalau dipercaya dia berkhianat. Semoga kalau ada indikator ini dalam diri kita, maka kita ubah indikator itu, kita perbaiki terutama di 2024 ini supaya kita lebih baik ke depannya. Lalu di sini like, save, share video saya ini. Yang baru mampir boleh subscribe YouTube aku ini. Aku punya akun TikTok yang aku aktif live di TikTok dan tanya jawab pagi dan malam di akun TikTok. Teman-teman boleh follow akun aku di TikTok, Ustadzah DR Nelaluki. Kita akan terima kasih teman-teman yang sudah hadir ke kanal aku, subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Temani aku terus. Lalu di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, bye bye.